wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana? Baik ya. Alhamdulillah Bu, baik. Ya, jadi nggak dengar. Jadi untuk hari ini hari Senin 23 November pukul 11 ini waktu yang sangat baik. Biasanya kalau kalian suka belanja ini waktu yang bagus ya. Oh, ini ada yang masuk lagi. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, untuk hari ini kita mau belajar tentang desain efek vektor. Sebelumnya itu kan di pelajaran sebelumnya kan kalian belajar tentang cara membuat logo ya. Jadi saya lihat di materi sebelumnya itu kalian sudah mengumpulkan tugas dengan baik. Lalu juga semuanya sudah saya nilai. Nah, untuk sekarang ini yang masuk 23 orang. Mungkin yang lain masih mencoba untuk masuk. Saya ingin bercerita tentang ini. Saya lihat ada beberapa yang lagi viral itu ini stiker harta, tahta, dan juga nama. Jadi stiker ini itu bisa dijadikan untuk wirausaha atau bisnis, di mana materi hari ini itu berkaitan sama cara pembuatan stiker ini. Terus sebelum itu kalian kerjakan dulu pretestnya yang ada di Google Classroom. Saya tunggu 10 menit kemudian nanti saya lihat lagi, kita cek lagi. Oke, sepertinya ini saya lihat pretestnya itu sudah mengerjakan semua. Di sini siswa yang hadir 22 ya, berarti sama saya berarti 23. Ini sudah mengerjakan semua responnya. Saya lihat juga nilainya ada yang bagus, ada yang ya lumayan lah ya. Nah, untuk itu materi kita hari ini kalian lihat dulu tayangan video yang ada di YouTube. Halo, Assalamualaikum anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Mukayat. Pada video pembelajaran kali ini Pak Mukayat akan menerangkan materi yaitu memberi efek pada gambar vektor. Tujuan pemberian efek pada gambar vektor adalah supaya gambar tersebut nampak menarik dan sebagai media dalam menyampaikan pesan atau informasi yang lebih jelas. Oke, langsung saja kita menuju pada efek yang pertama, yaitu efek blend. Oke, saya membuat sebuah contoh di sini, yaitu objek berupa rectangle. Coba kita kasih warna biru. Yang satunya lagi saya punya contoh, nah ini kita kasih warna kuning. Oke, anak-anak, langsung saja kita kasih efek blend. Kita
klik di sini efek pen. Ini dia. Kita drag dari sini ke objek satunya. Oke. Nah, seperti ini bentuknya. Begitu banyak objek yang tercopy atau seperti ini ya. Ini bisa dikurangi dan ditambah di sini. Oke, contoh kita kurangi objek tersebut menjadi 5. Tekan enter. Nah, seperti ini anak-anak bentuknya ya. Jadi rectangle ke segi 5. Ini perubahannya seperti ini. Oke. Mau kita tambah berapapun bisa, misal 30. Tekan enter. Nah, seperti ini. Oke. Coba kita geser ke sini anak-anak. Oke. Nah, seperti ini. Inilah efek blend. Oke anak-anak, selanjutnya kita menuju efek yang kedua, yaitu distort. Nah, di sini Pak Muket sudah menyediakan contoh 3 objek, yaitu rectangle berwarna hijau, kuning, dan merah. Oke, kita langsung menuju ke efek distort. Ya, ini kita klik. Oke, efek distort ini mempunyai 3 pilihan, diantaranya push and pull. Ya, ada zipper, ada tweezer, distortion. Oke, kita pilih yang pertama, kita kasih efek pada objek yang pertama. Oke, nah seperti ini anak-anak hasilnya ya, perubahan dari efek distort. Oke, pada objek yang kedua kita kasih efek distort yang kedua. Oke, nah, jadinya seperti ini anak-anak ya, semakin kita tarik seperti ini. Pada objek yang ketiga kita kasih distort model yang ketiga. Nah, seperti ini anak-anak jadinya. Inilah efek distort. Oke, selanjutnya anak-anak kita akan memberikan sebuah objek dengan efek envelope. Di sini Pak Muket sudah membuat sebuah teks ya, seperti ini contohnya. Terus kita kasih efek envelope ya, ini. Oke. Nah, ketika diklik ini sudah ada efek envelope-nya, yaitu memberikan note atau titik-titik pada sebuah objek. Nah, seperti ini. Oke, coba kita tarik note atau titik-titiknya. Nah, seperti ini anak-anak. Oke, kita tarik ke atas. Nah, seperti ini. Oke, note atau titik-titik ini bisa kita tambahkan sendiri anak-anak, yaitu dengan cara klik. Contoh klik di sini, kita klik note atau add note. Nah, di sini ya, maka akan bertambah. Nah, tambahnya note ini bisa kita tarik lagi seperti ini. Contoh kita tambahkan lagi. Nah, seperti ini anak-anak. Oke. Nah, seperti inilah efek envelope. Tentunya kalian bisa bereksperimen dengan model-model yang lain. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menuju efek, yaitu efek drop shadow. Contoh, saya akan membuat sebuah objek. Nah, kita kasih warna biru. Oke, kita kasih efek drop shadow atau bayangan. Ya, dari sini kita bisa klik seperti ini. Ini sudah muncul bayangan. Bayangan sendiri ini berbagai macam jenisnya. Kita bisa cari di sini. Ada flat bottom right. Seperti ini munculnya. Ada banyak di sini jenis-jenis drop shadow. Oke, seperti ini anak-anak. Selanjutnya kita akan belajar efek extrude anak-anak. Oke, di sini Pak Muket sudah membuat contoh sebuah rectangle. Oke, kita kasih efek extrude. Nah, seperti ini. Kita drag, tarik ke bawah, contoh misalnya seperti ini. Oke, kita cari pilihannya di sini efek extrude.
Oke, seperti ini anak-anak. Tujuannya yaitu membentuk efek 3 dimensi seperti itu. Contoh, kita kasih warna biru, maka inilah bentuk dari efek ekstrud 3 dimensi seperti itu. Oke, selanjutnya anak-anak kita akan belajar efek transparan ya. Dari namanya saja transparan, yaitu fungsinya untuk mentransparansi ya, atau menyamarkan ya. Kita cari contohnya di sini saya membuat dua objek, satu warna biru, satu warna kuning. Nanti kita kasih efek transparansi, ini dia. Oke, kita tarik. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita kasih efek transparansi. Betul. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan menggunakan atau belajar efek kontur ya. Fungsinya yaitu memberikan kesan 3 dimensi terhadap objek. Oke, saya mempunyai sebuah teks seperti ini, kita kasih efek kontur. Oke, kita tarik ke atas ya, seperti ini. Terus kita klik break 4 atau Ctrl K pada keyboard. Oke, seperti itu. Kita buka group ungroup ya, maka objek ini akan menjadi tambah banyak seperti ini. Contoh, kita kasih warna pada objek ini, warna hijau seperti ini. Seperti inilah efek kontur. Oke anak-anak, demikian video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan di rumah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi video pembelajaran yang ada di YouTube. Selanjutnya materinya akan saya jelaskan sedikit. Menganalisis pemberian efek pada gambar vektor. Kompetensi dasarnya yang pertama adalah menganalisis pemberian efek pada gambar vektor. Kemudian untuk yang keterampilan, mendesain efek pada gambar vektor. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama adalah menjelaskan pemberian efek pada gambar vektor. Lalu yang kedua, menganalisis pemberian efek pada gambar vektor. Untuk ranah yang keterampilan, yang pertama menjelaskan desain efek pada gambar vektor. Yang kedua, mendesain efek pada gambar vektor. Jadi kita hari ini belajar tentang efek-efek pada gambar vektor ya. Lalu tujuan pembelajarannya, di sini yang pertama, melalui contoh yang diberikan oleh guru, siswa dapat menjelaskan pemberian efek pada gambar vektor berdasarkan bahan tayang guru dengan teliti. Yang kedua, melalui diskusi, siswa dapat menganalisis pemberian efek pada gambar vektor berdasarkan penjelasan guru dengan teliti. Yang ketiga, melalui diskusi dan penugasan, siswa dapat menjelaskan desain efek pada gambar vektor berdasarkan penjelasan guru dengan mandiri. Yang keempat, melalui diskusi, siswa dapat mendesain efek pada gambar vektor berdasarkan modul dengan mandiri. Itu untuk tujuannya. Untuk materinya, di sini ada interaktif tool. Interaktif tool merupakan bagian toolbox yang digunakan untuk membuat efek-efek interaktif secara lebih cepat. Di sini ada interaktif blend tool, ada interaktif contour, ada distortion, dan lain-lain. Nanti dijelaskan satu persatu ya.
Yang pertama ada Interactive Blend Tool. Interactive Blend Tool digunakan untuk membuat transformasi objek menjadi bentuk objek yang lain atau dari satu warna ke warna yang lain. Tadi di tayangan video yang sebelumnya tadi kan sudah ada ya. Jadi nanti dari A ini dia gimana caranya biar jadi kotak. Nah, Interactive Contour Tool. Interactive Contour Tool merupakan efek yang digunakan untuk membuat kontur dalam sebuah objek dalam kondisi yang real. Tadi di video juga sudah dijelaskan bagaimana sih cara membuat kontur tool. Nah, ini contoh gambarnya. Untuk yang ketiga, Interactive Distortion Tool digunakan untuk membuat efek yang menyimpang dari bentuk asli objek. Lalu yang keempat, Interactive Extrude Tool, di mana ini digunakan untuk mengubah objek menjadi bentuk yang 3 dimensi. Lalu Interactive Drop Shadow, di mana Interactive Drop Shadow ini digunakan untuk memberikan efek bayangan pada objek agar desain terlihat lebih natural dan menarik. Ini sudah jelas ya. Tinggal membuat atau memberi efek shadow atau shading. Nah, ini video yang tadi. Dari sini ada yang ditanyakan. Bentar, saya mute dulu. Stop presentation. Oke, ada yang bertanya? Silakan. Kalau mau bertanya di unmute dulu ya. Bu, biasanya tuh kalau jual harganya tuh berapa untuk stikernya? Nah, ini sebelum tanya kasih nama dulu karena ini banyak ya. Kasih nama dulu. Terus pertanyaannya yang jelas, oke? Bu, saya Paramita Ayunidias mau bertanya. Untuk harga stikernya itu biasanya berapa? Oke, untuk pertanyaan Paramita, harga stiker yang ini ya, mungkin yang kamu maksud yang harta tahta tadi ya. Karena tadi di awal pelajaran saya singgung ini ya. Jadi dengan belajar membuat efek pada gambar vektor tadi, kalian bisa membuat stiker ini. Ini saya nggak endorse. Jadi ini buatan tangan dari salah seorang siswa, dimana harga segini itu biasanya sekitar 7.000 sampai 10.000. Jadi tergantung harga pokoknya. Jadi kalau misalnya kalian mau usaha buat stiker kayak gini, itu harganya sekian. Itu tadi. Terima kasih, Bu. Ada yang bertanya lagi? Nama? Saya mau bertanya untuk ukuran stiker hologram itu ukurannya berapa? Oke. Mungkin yang lain bisa menjawab. Ada yang tahu? Mungkin ada yang punya usaha stiker ini? Bu, nama saya Dora Puspita. Mau menjawab pertanyaan yang tadi ukuran stiker hologram itu. Biasanya pakai ukuran 7x7
atau misalkan sesuai request anak-anak yang beli minta ukuran berapa, soalnya beda-beda. Udah Bu, terima kasih. Oke, terima kasih buat Bella. Jadi untuk ukuran stiker ini kalau saya ukur itu ukurannya 7 kali 7 cm yang ini. Tapi kalau misalnya ada yang request lain juga itu terserah customer. Sudah, itu aja. Ada yang tanya lagi? Ada Bu, sudah. Jadi terima kasih untuk materinya tadi itu dan tanya jawabnya. Saya rasa semuanya juga lagi suka ini, lagi viral, lagi kepingin usaha ini. Semoga kalian bisa membuat usaha ini dari pelajaran yang barusan Bu Yusi sampaikan. Lalu untuk hari ini saya minta kalian untuk berkelompok masing-masing 6 orang, dimana nanti nama kelompoknya ini saya bagi di kolom chat ini ya. Jadi bisa dilihat di kolom chat itu pembagian kelompoknya. Yang saya kasih tutup kurung itu ketua kelompoknya nanti. Nah, apa aja sih Bu yang dikerjakan hari ini? Nah, kalian bisa lihat di Google Classroom. Di situ ada materi. Materinya bisa di-download di Google Classroom di 3.6 desain efek gambar vektor. Yang pertama ini ada bahan ajar, kemudian ada LKPD dan job sheet, di mana LKPD dan job sheet ini dikerjakan per kelompok tadi. LKPD-nya dikerjakan materinya, sedangkan job sheet-nya itu nanti kalian berkelompok membuat suatu proyek, di mana proyek itu nanti saya kasih gambaran. Nanti kalian membuat stiker tentang ini, harta, tahta, dan nama. Nah, menggunakan efeknya itu sesuai sama penjelasan yang Bu Yusi sampaikan tadi. Bisa pakai extrude atau bisa pakai shadow dan lain-lain. Yang mana nanti pekerjaannya itu direkam. Kalian kerjakan tadi, direkam lalu diupload di YouTube, lalu linknya masukkan ke job sheet-nya ini tadi. Lalu media pembelajarannya ini kamu bisa download, bisa dipelajari lagi, mungkin bisa dipelajari lagi, diulang lagi di rumah. Nah, nanti tugas proyeknya ini. Nah, ini tugas proyeknya itu buatlah video pembuatan stiker dengan menggunakan CorelDRAW, upload di YouTube, lalu linknya dikirim ke sini, sertakan job sheet dan juga lembar LKPD-nya. Nah, itu tugasnya, tugas kelompok. Sudah ada gambaran ya. Jadi mau buat apa nanti stikernya, mungkin kamu pakai efek-efek yang lain atau misalnya pakai background apa kayak gitu. Mungkin dari gambaran ini tadi, dari gambaran tugasnya ini tadi, ada yang mungkin saya pengen tahu sih kalian 1-2 kelompok lah yang punya gambaran nanti kira-kira mau bikinnya seperti apa sih kayak gitu. Ada yang mau ngasih gambaran atau berdiskusi di sini? Bu,
kita. Ya. Saya pakai efek extrude dan backgroundnya saya pakai hologram. Oke. Sudah Bu, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Bu, saya Jasmine, izin menanggapi kalau saya backgroundnya pakai selain hologram gimana? Oke. Jadi di sini kita saling ini aja ya, tukar ide. Mungkin bisa lah kelompok lain kalau misalnya selain pakai hologram itu bisa pakai gambar yang lain atau misalnya pakai foto kalian. Tapi pada dasarnya kalau misalnya kalian memang mau rencana mau membuat ide bisnis yang seperti ini, itu warnanya cuma satu biasanya sih, warnanya cuma satu, warna yang solid, atau misalnya ada warna-warna yang memang stikernya itu dia sudah ada teksturnya atau sudah ada coraknya kayak gitu. Tapi untuk tugas yang hari ini kita bisa membuat pakai background yang warna lain atau corak-corak yang lain seperti itu. Sudah jelas ya dari penjelasannya yang hari ini, terus proyeknya segera dikerjakan. Lalu waktu untuk mengerjakannya di sini karena sudah berjalan berapa lama ini? Ini waktunya sudah kepotong, jadi mungkin 1 jam sampai 1,5 jam lagi nanti kita mulai di jam 12 atau jam 1-an lah. Ini jam 12 ya. Jam 1 kita web meet lagi. Nanti sambil saya koreksi di jam sekian itu saya harap di waktu 1,5 jam itu kalian sudah selesai semuanya untuk tugasnya ini. Jadi langsung tinggal di-upload, nanti langsung saya nilai. Oke? Nanti kita masuk web meet lagi jam 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat yang sudah hadir. Ini ada 16. Mungkin yang lain masih berusaha lagi untuk masuk lagi ke webmeet yang kedua. Ini sekarang pukul 13.01. Seperti perjanjian awalnya tadi, kita mau refleksi diri ya. Jadi saya lihat tadi pekerjaan kalian dari 6 kelompok, ini baru 5 yang mengerjakan, yang baru mengumpulkan, masih kurang 1 lagi. Ini sepertinya tadi anaknya ketua kelompoknya WA saya kalau dia belum bisa mengumpulkan soalnya masih mencari kuota. Jadi saya maklumi, semoga nanti kalian tetap diberi kesehatan meskipun belajarnya minim kuota ya. Jadi tetap berusaha, saya tunggu sampai hari ini, sampai malam ini. Lalu untuk pelajaran hari ini, di sini ada yang bisa menyimpulkan? Nama saya Bella Kita. Dari pelajaran hari ini, saya bisa menyimpulkan bahwa membuat stiker hologram data tanpa nama menggunakan Xcode dan Extrude. Ya, Bu, terima kasih. Oke, bagus sekali buat Bella. Untuk hari ini, kesimpulan pelajaran hari ini itu kita bisa membuat stiker ini dijadikan usaha dengan menggunakan efek-efek pada gambar vektor. Misalnya tadi ada extrude tool, lalu ada envelope. Jadi envelope itu yang bikin dia meliuk-liuk ini ya. Kelihatan ya? Itu untuk membuat liuk-liuknya itu kalian bisa menggunakan extrude dan juga envelope tool. Dan juga untuk hari ini saya lihat semuanya antusias, sepertinya ingin untuk segera membuat usaha ini ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa praktek langsung membuatnya ini kalau kalian sudah masuk di sekolah. Lalu untuk pelajaran minggu depan itu adalah kita membuat kalau hari ini efek, berarti minggu depan kita tetap membuat efek tapi dengan stiker yang berbeda. Misalnya di sini kan kalian buat stiker yang seperti ini. Nah, untuk minggu depan itu menggunakan efek pada gambar vektor juga masih tetap, tapi dalam mungkin bisa ditempelkan di sepeda atau yang jadi strippingnya sepeda itu kan ada efek ya. Efek-efek itu bisa dikerjakan, jadi pembuatannya juga bisa dari vektor juga. Lalu untuk hari ini saya minta kalian untuk mengerjakan post testnya. Jadi post testnya ada di Google Form, ada di Google Classroom, itu nanti dikerjakan. Nanti saya tunggu pokoknya sampai jam 13.30, nanti selesai langsung close webmeet. Jadi untuk hari ini sekian pelajaran dari saya, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Sebelum itu kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.